Dewi Payumara, ex pengacara Baradae, mengatakan dengan belak-belakan bahwa Irjen Ferdy Sambo seorang biseksual dan psikopat. Kejadian Sambo ya, Sambo ini baru kemarin jadiannya, tapi kita sudah melakukan deteksi hampir 2 tahun tentang Sambo dan P03-nya. Jelas ya siapa saya, yaitu Dewi Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Baradae yang dengan begitu baik mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Bilang Pak pengacaranya itu Dio Dipa. Itu bagus, nyentrik. Rambutnya panjang kayak seniman apa adanya, tapi ngomongnya bagus sehingga masyarakat mengerti. Selamat Pak Dio. Semestinya kalau memang betul ada, didalami saja dan diselusuri terus. Target itu memang sudah secara dari kacamata intelligence itu memang sudah pasti atau hampir pasti apa tidak, dan nggak usah diumumkan. Saya ini nggak perlu diorbiter, orang saya intelijen negara. Saya ini ahli intelijen nomor 1 di Indonesia, bukan intelijen negara. Nggak usah dirilis, langsung aja. Nanti setelah hasilnya ternyata yang bersangkutan terbukti atau punya indikasi kuat mau melakukan pembunuhan. Proses asesmen daripada hasil penyelidikan tersebut. Jadi kalau memang berbicara tentang... Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Apakah Abang menerima undangan langsung dari di Propam ataupun majelis sidang etik yang menggelar persidangan hari ini? Sampai detik ini tidak ada pemberitahuan dan tidak ada kemudian undangan kepada kami. Tapi oke lah, bagi kami tidak terlalu penting. Tetapi kan seperti tadi Martin bilang, sidang etik yang dilakukan hari ini misalnya adalah sesuatu terobosan yang baru di Kapolri bahwa saat penyidikan jalan, etiknya dijalankan. Nah, maksud kami ada terobosan-terobosan, betul memang ini Pak Ito adalah putusan etik, tapi pastikan, tetapi pada saat yang sama juga mengandung rasa keadilan kepada korban, kepada kita yang sudah hampir 2 bulan, semua hati kita, fokus kita ke sini. Nah, oleh karena itu maksud kami ini catatan-catatan, karena memang sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh penyidik atau tim sus, seperti saya bilang tadi, mengundang Kompolnas, kemudian mengundang juga Komnas, mengundang keluarga. Dewi Payumara, ex pengacara Baradae, mengatakan dengan belak-belakan bahwa Irjen Ferdy Sambo seorang biseksual dan psikopat. Mantan pengacara Baradae, Dewi Payumara, tak ada habisnya membuat pengakuan yang mengejutkan. Sosok Dewi Payumara sempat menyebutkan bahwa ada motif penyuka sesama jenis di balik kasus Ferdy Sambo. Kali ini Dewi keceplosan mengaku intelijen negara. Diakuinya kalau dirinya sudah menyelidiki Ferdy Sambo, dilansir YouTube TV One Rabu 24 Agustus 2022. Diterangkannya secara tidak sengaja menyebut kalau dirinya seorang intelijen negara. Secara tegas dirinya tidak perlu diorbitkan karena dirinya intelijen negara. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Ferdy Sambo. Dewi Payumara sebut Ferdy Sambo tikung Krisnamurti, ex pengacara Baradae. Dewi Payumara ini belak-belakan soal kasus mantan kliennya dengan Ferdy Sambo. Saat ditanya uya-kuya alasan mengapa brigadir dibunuh, Dewi Payumara sebut hanya Ferdy Sambo yang tahu. Menurut Dewi Payumara, kalau Ferdy Sambo yang serakah. Ada cerita lain yang dibahas oleh Dewi Payumara. Krisnamurti yang menciptakan Fullback Crime
ditelikung sama dia, padahal paling bagus, ujarnya. Dikatakan Doli Payumara kalau proyek Turn Back Crime paling bagus. Ia mempertanyakan apakah Ferdy Sambo pernah jadi Kapolda maupun Kapolres. Kini publik menunggu bagaimana nasib Ferdy Sambo yang sudah menjadi tersangka. Sisa belas kasihan keluarga Brigadir J pada Putri Candrawati menguap. Mimpi mendiang, ungkap unek-unek dia selalu berbohong. Istri ex-Kadipropam Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati, terus menjadi sorotan. Putri Candrawati diketahui telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, melihat nasib Putri Candrawati yang telah ditetapkan tersangka, keluarga Brigadir J ternyata masih memiliki sisa belas kasihan. Namun sayangnya kebaikan hati keluarga Brigadir J seolah disia-siakan Putri Candrawati hingga akhirnya menguap. Tak hanya itu, Rohani menyayangkan sikap istri Ferdy Sambo itu yang justru memfitnah Brigadir J setelah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Karena sebab itulah, kata Rohani, dengan terpaksa pihak keluarganya juga harus bersikap tega jika akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Rohani mengatakan Brigadir J sebenarnya cukup dekat atau akrab dengan anak-anak dari Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Rohani menjelaskan, Brigadir J kerap menceritakan kepada keluarganya mengenai pengalaman dia selama menjadi ajudan Irjen Ferdy Sambo. Dari pengakuan Brigadir J, kata Rohani, karena dianggap sudah dekat, keponakannya bahkan dipercaya mengantar jemput anak Irjen Ferdy Sambo ke sekolah hingga berbelanja. Tak hanya itu, Rohani mengungkapkan keponakannya bahkan sampai bersedia menyetrika atau menggosok baju milik anak atasannya itu. Termasuk, lanjut Rohani, Brigadir J juga dipercaya Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati mengurusi segala kebutuhan rumah tangga. Lebih lanjut, Rohani menanggapi perkembangan kasus pembunuhan berencana yang menimpa keponakannya dengan penetapan Putri Candrawati, istri dari Ferdy Sambo, sebagai tersangka. Rohani mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak keluarganya tidak tega ibu 4 anak itu menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak sebelumnya mengatakan Brigadir J merupakan ajudan paling disayang oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Menurut Komarudin, Brigadir J termasuk ajudan yang dimanja, akan dia diberi keleluasaan dan kepercayaan tertentu untuk mengurus kebutuhan keluarga Ferdy Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, peran vital Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Tak sekadar menyaksikan pembunuhan Putri Candrawati, ternyata merupakan sosok yang mengirim Brigadir J untuk datang ke rumah dinas Ferdy Sambo sesaat sebelum dieksekusi. Dari keterangan Agus Andrianto, diketahui Putri juga diduga turut mengikuti skenario yang dibangun oleh suaminya, Ferdy Sambo, terkait kematian Brigadir J, termasuk menjanjikan sejumlah uang kepada 3 tersangka lainnya. Saat dilakukan eksekusi terhadap Brigadir J, Putri ada di lantai 3 rumah dinas suaminya. Menurut Mahfud MD sendiri DPR saat kasus Brigadir J saat situasi memanas kok dia. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sindiran keras soal sikap DPR yang terbilang saat kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Mahfud MD mengatakan saat kasus penembakan Brigadir J muncul, beberapa anggota DPR sempat bersuara. Salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan. Ia mengakui bahwa Trimedia Panjaitan sempat berkomentar dengan mengatakan agar kasus pembunuhan Brigadir J diusut dengan tuntas. Namun Mahfud melanjutkan, sikap anggota DPR perlahan diam ketika kasus yang menjerat mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo itu sudah mulai memanas. Terlebih, kata Mahfud, ketika kasus tersebut kemudian mulai mengarah kepada penetapan tersangkanya. Menurut Mahfud, seharusnya DPR terus bersikap lantang berbicara mendorong agar kasus pembunuhan Brigadir J tersebut dapat diungkap ke publik. Mahfud menambahkan bahwa hukum merupakan produk politik, karenanya ia tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada tindakan politik yang mendorongnya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sindiran keras soal sikap DPR yang terbilang saat kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Mahfud lantas mencontohkan ketika DPR lantang berbicara mengenai kasus Broto Seno yang kembali menjadi polisi setelah dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Karena itu, Mahfud menginginkan agar DPR juga ikut bersuara terhadap kasus Brigadir J, sebab jika ia hanya seorang diri khawatir kasus tersebut tidak berjalan. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan soal gaya politiknya yang menyampaikan segala perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J langsung kepada publik, baik melalui media sosial atau konvensional. Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti sikap anggota DPR yang diam terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Mahfud menyampaikan demikian saat diwawancarai Kompas TV mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Belakangan, pernyataan Mahfud soal diamnya anggota DPR itu direspon oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan.
Arteria mengatakan, lembaga legislatif tak diam dalam melihat kasus dugaan pembunuhan Brigadir C yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Politikus PDIP itu menyebut selama ini DPR telah bekerja dalam menjalani fungsi pengawasan terhadap Polri. Menurut dia, DPR tidak bekerja berdasarkan tekanan publik dalam melihat sebuah peristiwa. Arteria menambahkan, dirinya mengimbau agar Menko Polhukam Mahfud MD menjalani tata negara secara baik dan benar.